Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Bapak Bambang dan Bapak Idaman Yusuf. Pertemuan hari ini kita akan belajar menjadi seorang coach dan seorang coach yang mana nanti akan memberikan sebuah penguatan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh seorang coach yaitu Bapak Bambang. Di mana Bapak Bambang ini mengalami suatu problema, katakan seperti itu Pak Bambang. Problema yang apa dihadapi oleh Pak Bambang? Jadi saya punya permasalahan Pak kesempatan ini kami mengaturkan sama Pak untuk bercerita dan semoga Pak Yusuf selaku teman saya hari ini akan menjadi ikut bagi saya untuk menjadikan saya juga solusi. Saya sebenarnya punya permasalahan biasanya adalah saya kurang dekat dengan anak-anak, saya kurang dekat dengan siswa itu jadi yang ganjil di hati saya. Saya melihat Pak Yusuf selama ini sudah bagus cara ngajarnya. Saya juga melihat bagaimana Pak Yusuf dari selama ini saya kumpul dia sering dideketin dengan anak-anak. Nah, seperti itu. Jadi saya juga ingin berharap seperti itu. Lalu nanti dari hasil percakapan antara Bapak Bambang dengan Pak Idaman Yusuf, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dari hasil penguatan percakapan hari ini? Apa yang diharapkan oleh Pak? Kalau saya sih berharap saya juga bisa menjadi seorang coach, seseorang yang diajak coaching. Saya juga akan berusaha menata jawaban-jawaban saya yang nanti akan ditanyakan oleh seorang coach. Dalamnya adalah oleh Pak Yusuf. Ya. Ini kita ngobrol sambil santai kan gitu, supaya terjadi sesuatu hal yang menyenangkan, tidak terjadi ketekanan. Lalu gini Pak Bambang, di bagian yang mana yang perlu Pak Bambang ini kompetensi yang perlu dikembangkan lagi di bagian apanya dari permasalahan yang Pak Bambang? Kompetensi yang saya kembangkan ya, cara-cara saya untuk mendekatkan ke anak, ke siswa di sekolah itu seperti apa? Karena saya juga punya beberapa cerita, beberapa kisah selama ini. Mungkin nanti juga akan menjadi penguatan kembali kepada saya dari Pak Idaman sebagai coach. Iya. Oke. Baik, sekarang saya kembali ke seorang coach yaitu Pak Idaman Yusuf. Tadi setelah saya melakukan perbincangan dengan Pak Bambang, apa yang ditangkap oleh pembicaraan kami berdua tadi tentang permasalahan Pak Bambang? Ya, saya sudah dapat menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Bambang selama kunjungan saya kesempatan hari ini. Dan itu nanti kita kerjakan secara bersama-sama. Karena saya harus bersikap kepada dirinya sehingga terjadi kedekatan di antara keduanya. Oke. Baik, terima kasih. Jadi gini, untuk hari ini semoga Pak Bambang mendapatkan sebuah penguatan dari hasil diskusi antara kita, Pak Idaman Yusuf seorang coach dan Pak Bambang seorang coach, yang nanti yang mana penguatan itu didapatkan dari seorang coach. Nah, untuk waktu hari ini dari saya akhiri, terus kita beralih ke Pak Idaman sebagai seorang coach. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam. Nampak lesu sekali hari ini. Kenapa? Capek. Capek. Mudah-mudahan capek jangan dicapai sebagai amal yang soleh. Kita tahu bahwa hari ini kita akan melakukan, saya akan mengajak bicara tentang berposisi sebagai mitra kita teman-teman. Biar terjadi sebuah komunikasi yang bagus, di mana pada kesempatan hari ini saya ingin tahu dulu kenapa kok Bapak ini kelihatan lesu, kenapa ya? Ya, di satu sisi banyak kegiatan.
harus keluar. Ada memang saya punya jabatan tambahan dari sekolah yang dimana jabatan itu saya harus sering keluar dari sekolah seperti itu. Nah, efek dari itu semuanya akhirnya apa? Saya juga harus tidak sering ketemu dengan anak-anak, bareng dengan anaknya. Mungkin hanya hal itu yang menjadikan penyebab kedekatan saya dengan anak itu semakin anak di sini adalah siswa saya yang ada di kelas seperti itu. Ya. Nah, tujuan daripada topik pembicaraan kita adalah bagaimana caranya nanti Pak Bambang bisa dekat dengan anak-anak sehingga nampak pembelajarannya Pak Bambang nampak seperti keluarga. Iya. Nah, sampai tahu sendiri kenapa kok menggarai apa yang menyebabkan sampean bisa jauh dari anak-anak? Saya jauh dari anak-anak itu mungkin karena apa ya? Apakah itu karena perasaan saya saja atau mungkin juga benar-benar dia juga belum pernah menanyakan ke anak-anak sih. Tapi saya sepertinya juga apa yang saya lakukan juga ini juga dirasakan oleh anak-anak bahwa dia belum mendapatkan sosok saya sebagai bapak, sebagai orang tua di sekolah. Karena mungkin karena kalau saya lihat saya hanya ketemu dengan anak-anak hanya di jam pelajaran saja. Sisa-sisa dari jam pelajaran kita juga nggak berkutat di sekitar kelas, harus sudah keluar dari sekolah, keluar dari anak-anak. Jadi itu sih yang menurut saya hanya yang membuat kedekatan saya dengan anak-anak semakin jauh jaraknya. Oke. Saya menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Bambang ini. Hal itu sebenarnya bisa diatasi oleh Pak Bambang sendiri selaku dari guru mereka. Tentunya Pak Bambang juga mempunyai cara untuk bisa diterapkan agar supaya kedekatan kembali tercipta pada diri Pak Bambang dan anak-anak. Kira-kira mungkin ada program apa yang notabene dapat diterapkan kepada Pak Bambang agar supaya bisa dekat dengan ini Pak. Jadi itu juga mungkin pernah saya lakukan. Saya mencoba karena beberapa akhirnya itu saya merasa jauh dari anak-anak. Hanya pada suatu saat saya juga pada saat pagi hari, pada saat kegiatan kayak aktivitas di sekitar kelas, saya sambil ngobrol, sambil nyapu itu saya ngobrol anak-anak. Rumahmu di mana? Bapakmu kerja apa? Seperti itu. Itu juga cara-cara saya mendekatkan anak karena mungkin beda ya, karena akan suka ngajar di SD. Kalau saya ngajar di SMK, membangun kedekatan juga mungkin berbeda. Karena mereka sudah punya dunianya sendiri. Makanya saya juga pelan-pelan mendekati anak-anak. Saya ingin menjadi peran orang tua di sekolah sekalian. Terus itu jadi pada saat aktivitas santai saya akan menanyakan ke anak-anak sudah sarapan tadi pagi. Kemudian juga saya juga kadang pada saat di pagi hari jam pertama jam kosong saya akan masuk ke kelas, saya akan menanyakan ke anak-anak sekarang jamnya siapa. Baru setelah itu juga saya serahkan ke pembalik ya silakan belajar lanjutkan. Itu yang kedua, yang terakhir dan sepertinya kedekatan ini malah dijadikan anak-anak apa jadi anak. Jadi ceritanya gini. Jadi pas suatu saat, besok karena saya melihat beberapa teman-teman disamakan bareng dengan siswanya seperti itu, bisa guyon dan sebagainya. Habis itu saya ajak anak-anak saat berikutnya, besok kalian bawa bekal dari rumah. Karena beberapa anak-anak itu pasti harus makan. Pagi sudah sarapan, siang itu harus makan lagi. Sebagainya makan siapa? Ada acara apa Pak? Anak-anak mau tanya itu, saya jawab nggak ada lagi. Oh ya jawab Pak. Habis itu pas di hari H, besoknya pas jam istirahat, sebelumnya ada pelajaran saya, itu dan jam istirahat ya sudah kita ketemu bareng sama anak-anak, makan bareng seperti itu. Memang sudah satu meja, kita buat satu meja, tapi juga karena mungkin baru pertama kali, hanya chemistry bapak dengan anak belum dapat. Kurang karena anak-anak itu masih dipikir masih kayak jauh lah, walaupun dekat dengan seperti itu, saya masih belum. Anak-anak masih malu dengan saya seperti itu. Itu sih Pak. Nampak jauh sekali Pak Bambang ya. Nah, sebenarnya posisi Pak Bambang di lembaga sana ini seperti
kepala atau wakil kepala sekolah kah, atau kok bisa sulit sekali menciptakan kedekatan dengan anak? Mungkin karena juga tugas tambahan itu kebetulan kami diberi tugas tambahan sebagai humas. Selaku humas di sekolah SMK adalah kami harus sering keluar untuk menjalin komunikasi, menjalin kerjasama antara sekolah dengan industri. Akhirnya dan tidak ada jam, kami harus memanfaatkan, kami harus menjaga komunikasi, menjaga kerjasama antara sekolah dengan industri, terutama dalam arti kami juga harus keluar industri. Kalau sudah keluar ya balik-balik jam 2 siang, anak juga sudah selesai seperti itu. Jadi itulah sih, jadi makanya kedekatan yang tadi program kita yang Pak Iso di situ, karena tugas tambahan saya waktu selain di jam di kelas, tidak ada jam di kelas, akhirnya ya saya harus menjalin kerjasama, kekuatan kami bisa menjalin kerjasama antara sekolah dengan kami harus mencoba. Dari program yang sudah saya sampaikan itu tentunya kan ada poin-poin di mana sampai bisa dekat dengan anak itu sebenarnya ada. Misalkan program itu terlaksana, otomatis atas dampingan sampean anak-anak itu akan jadi, karena sampai yang dibutuhkan antara lembaga dengan lembaga lain yang akan dikoordinasi. Nah, apakah tidak bisa menciptakan, Anda bisa menemukan chemistry lagi di program-program itu? Oh iya, saya baru dapat ini. Jadi ternyata tanda petik saya memanfaatkan momen saya sering kerjasama dengan pihak luar. Berarti nanti anak-anak saya harus saya libatkan. Biar walaupun kegiatan itu di luar, tapi hanya kegiatan itu juga menjadikan saya akan dekat dengan anak-anak saya gitu. Kalau saya melibatkan, iya. Kemarin akhirnya pernah terjadi sih, saya juga memang merasakan, karena kadang kalau kita di dalam kelas kan hanya statusnya adalah resmi. Anak juga akan nyampe juga takut karena nanti mungkin hubungannya dengan nilai. Anak akan menjauh, tapi pada saat sudah di luar kelas kan kadang anak sudah bebas. Nah sepertinya kegiatan-kegiatan di luar itu saya juga jarang. Maka seperti itu nanti saya akan bagaimana kegiatan di luar itu, misalnya sebuah perusahaan. Kemarin juga pernah sih, sebuah perusahaan minta ada kegiatan semacam kegiatan hari ulang tahunnya perusahaan tersebut, minta dukungan hanya, tapi saat itu saya belum semuanya, dan kebetulan yang saya kirimkan tidak anak saya harus menunggu dengan anak jurusan yang lain seperti itu. Akhirnya, tapi pada saat itu walaupun dengan jurusan yang lain, pasca dari kegiatan itu anak itu juga sebetulnya saya deket nih. Dia ketemu saya, Pak, padahal dia bukan, tidak saya ajar, tapi karena pernah jalan bareng, kerja bareng di luar, dia dekat dengan saya. Nah, ke depan saya akan pakai seperti itu. Ya, betul, Pak. Jadi ini adalah rencana yang Pak Bambang ingin lakukan adalah melalui program-program Pak Bambang itu, seperti yang Bapak mengatakan, ingin dekat dengan anak-anak, dan program-program itu Anda dapat menemukan chemistry yang sampai cari tadi. Mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan. Dan saya juga menanyakan kepada Pak Bambang terkait kira-kira kapan rencana itu bisa dilakukan, Pak Bambang? Ya, untuk kampanye saya baru tidak momen. Nanti mungkin apabila momen itu momen kegiatan di luar sekolah saya belum dapatkan, mungkin saya juga akan membuat momen di dalam sekolah dulu, walaupun di luar jam pelajaran. Di luar jam pelajaran kadang-kadang setiap gugur dan juga ada kegiatan sholat zuhur berjamaah. Sambil di situ saya juga akan ngajak bareng-bareng. Paling nggak kebetulan sekolah kami agak luas, tidak dekat, hanya jarak dari kelas ke musola itu ada sekitar mungkin 100 meter. Di sana lah kami akan ajak jarak bareng, ayo sholat bareng-bareng di situ, sambil saya memberikan kedekatan dengan anak-anak seperti itu. Ya, saya menangkapnya Pak Bambang. Jadi kegiatan semacam itu, karena begini Pak Bambang, jenengan menjadikan saya sebagai coach jenengan, karena saya punya pengalaman yang cukup banyak terkait dengan bagaimana harus dekat dengan anak-anak seperti yang sudah dikatakan saat pertama. Dan di situ bagaimana saya dekat dengan anak kelas 1 yang tentunya saya bukan gurunya, tapi mereka bisa
ketika saya datang, halo Pak Yusuf, assalamualaikum, itu langsung mengejar saya. Itu saya sendiri heran kenapa kok mereka cenderung lebih mengenal saya daripada gurunya, kan gitu. Jadi hal itu saya lakukan adalah ketika kita dalam hati melakukan kegiatan waktu berkunjung ini, saya datang ke lembaga itu walaupun sekarang akhir-akhir sering jalan terlambat, tapi kedekatan saya dengan anak-anak tidak mengurangi. Jadi cara saya untuk bisa melakukan menegur mereka, bagaimana mereka bersalin secara bertahap, saya arahkan ayo salin sekarang menggunakan tangan dua dan lain sebagainya untuk menciptakan akhlak yang baik. Itu terus saya lakukan, dan itu saya lakukan secara terus-menerus agar supaya itu bisa dilakukan. Itulah cara saya untuk bisa saya mendapatkan kepercayaan dari anak-anak dalam melakukan yang kalau begini Pak, hanya bosan dengan juga cerita juga dia juga saya pernah melakukan, saya harus saling dulu anak, karena sekali lagi harus pembiasaan. Saya kira kalau pembiasaan pertama kali kita harus saling, ke depan berikutnya pasti dia juga akan dengan dia akan yang saling dengan kita seperti itu. Tapi memang harus diberikan penguatan ya anak-anak ya. Harus disampaikan, kamu harus ingat adalah hal baik, ada juga budaya baik yang harus dibina, diperkuat pada kalian nantinya. Jadi karena memang anak-anak kan sebenarnya anak itu orang harus kerja, ya. Anak harus kerja. Bagaimana kedekatan seorang pekerja dengan pimpinan juga harus diperlukan juga. Gitu. Nah makanya itu kan juga saya juga akan itu tadi selain tadi pekerjaan di luar, kegiatan di sekolah pun saya juga harus budaya positif itu juga harus saya praktekkan agar apa semakin kedekatan saya dengan program dari yang jangan gulirkan tadi, apakah mendapatkan sanggahan dari rekan yang lainnya? Ya kalau sanggahan terus itu saya kalau sanggahan enggak, tapi mungkin mereka akan mengatakan agak aneh karena selama ini jauh anak-anak jauh seperti itu. Bahkan saya juga melihat kedekatan dengan guru-guru yang lain juga, guru lainnya dengan siswa juga kurang. Mereka hanya masalah formalitas saja seperti itu. Kami juga ini mencoba lah pelan-pelan permasalahan yang kita hadapi, dan saya kira juga itu dihadapi oleh teman-teman yang lain. Semoga nanti juga semacam role model lah bagaimana kita menggunakan keahlian, kita berkegiatan di banyak tugas di dalam kelas juga bukan saja selesai oke lah, tapi di luar kelas, di luar jam pelajaran juga harus. Karena kalau di SMK berbeda dengan SD, Pak Yusuf dan juga Pak Arthur. Jadi kalau di SD itu kan ada guru kelas ya, seminggu, sebulan kita kan dengan anak yang sama tiap hari. Bahkan mungkin teman-teman istirahat itu pada saat jam olahraga ya. Jam olahraga agama itu ganti ya, agama. Nah kalau kami enggak. Kalau saya kan istilahnya kan saya guru umum ya. Saya bukan wali kelas. Jadi banyak istirahat. Ya saya yang ngajar dengan beda kelas gitu, beda anak. Tapi saya yang paling ngajar 24 jam itu ya beda hari, habis itu juga di 3 hari itu kelas 3, kelas 2 dan kelas 1. Jadi kan ketemunya hanya seminggu sekali dan ketemu dengan anak yang sama. Di jam yang lainnya sudah dipegang oleh bapak ibu guru yang lain. Terus gini, kalau memang seperti itu kan biasanya kan ada beberapa pernah menjadi pembina dari kegiatan ekstra dari pembina ekstra saya dulu pembina kesiswaan, pembina kesiswaan. Tetapi terakhir di tahun 2015 lah. Saat itu saya benar-benar kedekatan dengan anak-anak itu jabat. Sampai sekarang alumni itu Pak iya. Karena saya mungkin saat itu sering pendampingnya anak-anak. Kalau kita kan ada istilah apel pagi. Tiap hari ada apel pagi, saya di sana, saya teriak-teriak apel pagi seperti itu. Saya dapat gengsinya di situ. Anak-anak sering karena saya tahu sendiri buktinya itu. Karena sering ketemu dengan anak-anak di lapangan, sering
ya mungkin sering memberikan penguatan, sering hukum, sering mendampingi anak-anak bermasalah. Sampai sekarang lama dapat saya. Tapi karena itu tadi di 4 tahun terakhir ini kami ada pertambahan, kamu harus sering pulang dan sebagainya. Karena hanya yang saat ini saya kan adalah kedekatan saya dengan industri. Beberapa industri itu malah Pak Bambang yang bisa seperti itu. Saya tadi ini pada saat tugas utama kita kan seorang guru ya, seorang guru kami juga harus kembali ke kelas seperti itu. Nah di situ ya. Ya. Terus saya tekankan sekali lagi, kira-kira nanti program apa yang secara jangka dekat ini akan saya sampai lakukan bisa sesuai dengan yang saya sampaikan. Oke, yang pertama saya akan buat program, katanya saya juga berusaha semoga ada kegiatan dengan industri yang akan melibatkan banyak orang, banyak siswa, dan siswa itu akan saya ambil dari anak-anak saya sendiri. Yang pertama. Yang kedua juga kegiatan di luar kelas yang ada di sekolah, misalnya antara ada bakti pagi bareng, habis itu siang hari adalah sholat zuhur bareng, kami saya mendampingi seperti itu. Dan yang berikutnya juga yang sudah melakukan ya tidak hanya sekali toh makan bersama itu, walaupun makan nasinya jenis-jenis, tapi paling tidak chemistry-nya itu juga ternyata membangunnya dapat ya. Kami saling tukar-tukaran sambal, tukar-tukaran lauk, dan juga ternyata dapat. Nah, yang terakhir juga itu tadi saya pelan-pelan ngajak kepada bapak ibu guru yang lain, satu jurusan bagi kami untuk ayo bareng-bareng. Saat saya mengajak, harapan saya sudah melakukan dulu. Jadi anak-anak, oh iya Pak Bambang walaupun bukan wali kelas ada kedekatan di sana seperti itu. Saya menangkapnya Pak Guru, mudah-mudahan kamu bisa melakukan sesuai dengan apa yang dirancang dan saya mendukungnya, dan saya kira percakapan kita bisa kita akhiri dan mudah-mudahan kita bisa melakukan. Terima kasih Pak Bambang atas waktunya. Saya serahkan kepada Mas Bianto. Oke. Terima kasih Pak Hidaman Yusuf, Pak Bambang. Saya lihat percakapan hari ini sungguh luar biasa ya, terjadi antara Pak Bambang dan Pak Hidaman untuk mencari sebuah penguatan yang permasalahan yang dihadapi oleh Pak Bambang di sekolah. Saya ingin tanya kepada Pak Bambang, dari hasil diskusi ini tadi dengan coach, apa yang dihasilkan dari percakapan ini tadi? Penguatan apa yang ada pada diri? Yang saya dapatkan adalah sesuatu yang selama ini hanya saya pikirkan. Setelah saya sampaikan kepada coach Yusuf bahwa itu ternyata adalah solusinya. Ternyata yang bisa juga memberikan penguatan pada saya bahwa untuk apa ya, biar saya lebih dekat dengan anak-anak. Ternyata yang selama ini saya lakukan, silakan diulangi lagi, itu juga hal baik. Jangan hanya sekali saja, ulang kali seperti itu. Bahkan tadi apa ya namanya benar yang kegiatan dengan industri di luar, libatkanlah anak-anak kita sendiri. Jadi intinya Pak Bambang sekarang ini setelah melakukan percakapan menemukan suatu jawaban yang mungkin bisa menguatkan Pak Bambang kedepannya lebih berkembang lagi. Intinya kan seperti itu Pak Bambang ya. Iya Pak Hidaman. Lalu gini, dari hasil percakapan tadi, kalau saya catat hasil itu banyak sekali antara percakapan antara coach dan coach menghasilkan sebuah dialog, indikator-indikator yang sudah diberikan penguatan penuh oleh seorang coach terhadap Pak Bambang. Saya lihat ternyata permasalahan yang dihadapi Pak Bambang ini ternyata problema dalam beban bekerja. Kan seperti itu tadinya intinya ya. Jadi sehingga pendekatan antara Pak Bambang dengan murid berkurang. Dan intinya seperti itu. Baik. Jadi dari hasil percakapan, kompetensi yang Pak Bambang terima hari ini berupa apa ke depannya? Kompetensi yang saya terima sudah ini adalah bagaimana saya mengatur antara menjawab jawaban-jawaban dari Pak Yusuf selaku coach saya hari ini dengan teratur. Akhirnya tadi juga dari cerita dari saya, hanya coach Pak Yusuf juga bisa memberikan penguatan solusinya. Dengan mudah beliau menyampaikan ini seperti itu memang harus kita lakukan sebagai saya sebagai kunci. Terima
Pak Bambang. Sekarang saya kembali ke seorang coach. Ya. Tadi setelah melakukan perbincangan dengan Pak Bambang, hal apa yang ditemukan oleh seorang coach terhadap permasalahan Pak Bambang ini? Dari hasil percakapan kita dengan coach kita hari ini Pak Bambang, saya bisa menemukan permasalahan yang dihadapi oleh coach Pak Bambang, dan hal ini saya hanya membantu mengarahkan dan memberikan masukan, dan sedangkan solusinya ditemukan sendiri oleh Pak Bambang. Jadi intinya hari ini, jika kita tarik, saya buat refleksi untuk percakapan hari ini. Ternyata percakapan antara coach dan coach hari ini adalah sebuah penguatan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh seorang coach. Jadi ternyata jawaban itu ditemukan sendiri oleh Pak Bambang sendiri sebagai, cuma Pak Yusuf sebagai coach hanya menguatkan lagi supaya apa yang dilakukan Pak Bambang ke depannya itu lebih baik lagi dari hari-hari yang sebelumnya. Seperti itu Pak Bambang. Mungkin ini sudah cukup pertemuan hari ini. Gimana perasaan sekarang hari ini Pak Bambang? Wah, berarti sudah menemukan kebugaran untuk maju ke depan. Siap. Gitu ya. Pak Yusuf juga sebagai coach setelah memberikan motivasi, saran, penguatan apa yang dirasakan Pak Yusuf? Saya bangga sekali dapat memberikan bantuan kepada Pak Bambang pada kesempatan hari ini, di mana kesempatan ini bisa membantu Pak Bambang dalam mengatasi persoalan yang dihadapi oleh Pak Bambang di sekolah. Saya kira itu. Ya. Terima kasih untuk semuanya, Pak Idaman Yusuf sebagai coach, lalu Pak Bambang sebagai coach.